Selamat siang semuanya. Para pastor, para umat, para suster sekalian, pagi hari ini kita merayakan perayaan untuk memperingati, untuk mendoakan saudara-saudari kita yang jasadnya ditanamkan di tempat ini. Dan juga kita ingat akan semua saudara-saudari kita yang telah meninggalkan dunia dalam iman kepercayaan kepada Tuhan. Dan di tempat ini kita bisa menyaksikan sendiri tempat mereka setelah menyelesaikan perjuangan hidup di dunia ini, jasadnya yang sudah mati dikuburkan di tempat ini. Kita bisa pandang di hadapan mata kita ada salib-salib di mana orang-orang yang kita kenal yang sudah meninggal, mayatnya ditempatkan di dalam kubur itu. Bahkan di meja altar ini juga di bawahnya ada tanah-tanah tempat yang dulu para saudara OFM meninggal, dikuburkan, lalu mereka dikumpulkan di sini dalam keyakinan bahwa inilah salah satu cara kita menghormati mereka yang sudah meninggal, tetapi sekaligus juga cara kita membangun komunikasi, membangun relasi cinta yang kita miliki antara kita dan mereka yang sudah meninggalkan dunia ini. Saudara dan saudari, cinta kasih yang ditanamkan oleh Kristus kepada kita, yang dibawa oleh Kristus kepada kita, itu tidak hilang karena yang satu sudah meninggalkan dunia ini. Tetapi cinta kita itu melampaui peristiwa kematian. Nah, saudara dan saudari, dalam Injil hari ini kita mendengarkan Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita, yang memberitahukan kepada kita terus-menerus. Pertama, dia memberitahukan kepada kita melalui hidupnya sendiri. Dikatakan bahwa ia turun dari surga, dan kita kemudian tahu juga bahwa ia kembali ke surga. Ia turun ke dunia ini, hidup di dunia ini, karena dia diutus oleh Bapanya, oleh Allah Bapa, untuk membawa keselamatan, untuk menghantar kita semua kembali ke rumah Bapanya di surga. Jadi dia sudah menunjukkan jalannya untuk kita. Kita datang dari surga dan kemudian hidup di dunia ini. Dan kemudian selama kita hidup di dunia ini ditunjukkan oleh Yesus apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita ajarkan, dan apa yang harus kita hidupi. Untuk itulah kita percaya, kita menerima Yesus, sehingga hidup kita yang sementara di dunia ini kita warnai, kita cirikan dengan ajaran Yesus itu sendiri, dengan cara hidup Yesus sendiri, dengan cara dia menyampaikan ajarannya, terutama tentang cinta kasih. Hidup kita boleh dikatakan, digambarkan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Berarti kita semua juga akan mengalami hal yang sama, bahwa kita akan juga meninggalkan dunia ini. Tetapi istimewanya bagi orang yang percaya kepada Kristus ialah bahwa setelah kematian di dunia ini, kita semua akan memperoleh kehidupan abadi. Yang menjaminnya ialah Tuhan sendiri. Yang penting kita menempatkan diri kita selama hidup ini, mengikatkan diri kita kepada Tuhan Yesus.
Itulah istimewanya pilihan kita menjadi orang Katolik. Itulah juga yang memberikan harapan bagi kita bahwa setelah kita hidup di dunia ini, kita disediakan kehidupan yang baru. Sehingga dalam doa syukur agung pada peristiwa kematian misalnya, kalau itu teks dipilih bahwa hidup ini bukannya mati, tetapi hidup ini diubah untuk masuk ke dalam kehidupan yang abadi bersama Bapa di surga. Nah, dalam iman kepercayaan seperti itulah kita pada hari ini datang ke tempat ini. Kita mengambil atau menyiapkan bunga-bunga yang kita taburkan nanti untuk saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Pasti mereka tidak merasakan itu, tapi mungkin mereka memandang dengan kacamata imannya. Karena kita percaya pasti mereka juga menyaksikan apa yang kita lakukan. Bagaimana itu terjadi, kita juga tidak tahu. Tapi kita mengimani, kita percaya bahwa mereka tetap mengalami kehidupan dengan cara yang baru. Dan itu karena apa? Karena percaya kepada Kristus. Hal yang kedua yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini dalam Injil, dia katakan, inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus menyatakan kehendak Bapa di surga. Kehendaknya ialah supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Itu berarti saudara-saudari kita yang dimakamkan di tempat ini, yang kita kenal, yang kita ketahui, mereka itu adalah orang-orang yang mendahului kita, yang melihat Yesus dan percaya. Mungkin tidak bisa melihat dengan kacamata yang biasa, tetapi melihat dalam istilah kitab suci selalu berarti juga mengamini, mengimani, percaya bahwa Yesus itu adalah sumber kehidupan kita, bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita yang memberikan kehidupan kepada kita sekaligus juga menghantar kita kepada kehidupan yang abadi. Nah, Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang percaya, yang melihat dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, saudara dan saudari, atas dasar itu pula lah kita mengimani, kita punya harapan bahwa hidup ini tidak sia-sia. Apalagi kalau hidup ini kita ikatkan diri pada Tuhan Yesus itu. Disinilah artinya peran kita orang beriman, peran kita orang yang percaya. Karena dengan iman kepercayaan kepada Yesus itu kita mau menaruh kehidupan ini dalam semangat Tuhan Yesus, tetapi sekaligus juga kita punya harapan bahwa setelah kematian badani ini ada suatu kehidupan baru yang dimiliki oleh kita, karena Tuhan itulah yang memilikinya dan menganugerahkan kepada kita. Sehingga kita tidak tenggelam dalam kesedihan, dalam keputusasaan, tatkala kita mengalami ada saudara-saudari kita yang meninggalkan kita, yang mendahului perjalanan kita. Walaupun tentu saja kita berusaha, berjuang selama diberi kehidupan di dunia ini, mari kita mengisinya dengan baik. Mari kita menjaganya, merawatnya, dan biarlah sejauh kemampuan kita boleh mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Paus kita, Paus Fransiskus, senantiasa mengingatkan kita sekalian agar mari kita membangun gereja
yang cirinya adalah gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama, gereja yang mau membangun agar persekutuan kita semakin kuat, baik persekutuan antara kita yang masih hidup, tetapi juga persekutuan kita dengan mereka yang sudah meninggalkan kita. Dan hari ini kita mau memperlihatkan bahwa kita memang menyadari persekutuan kita ini dengan mereka yang sudah meninggal. Kita punya nama mereka-mereka itu. Kita tahu cara hidup mereka selama ini di dunia, tapi mereka sudah juga meninggalkan kita. Tinggal giliran kita kapan, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas ialah bahwa kita tetap hidup dalam persekutuan kita karena kita bersatu dengan Tuhan itu. Maka saudara-saudari, marilah kita merayakan peringatan saudara-saudari kita yang sudah meninggal ini dengan penuh sukacita, karena kita percaya bahwa kemurahan Tuhan telah dilimpahkan kepada mereka. Apapun kesalahan dan dosa-dosa mereka, pastilah Tuhan menerima mereka, bukan karena jasa baik kita, tetapi karena kemurahan hati Tuhan. Dan kita semua percaya kepada Allah yang murah hati, Allah yang berbelas kasih. Maka selama kita di dunia ini, dalam perjuangan hidup di dunia ini, mari kita juga bersama untuk menciptakan kehidupan di mana kita saling berbelas kasih satu sama lain, saling bermurah hati satu sama lain, saling menerima satu sama lain, dan dengan demikian kita boleh menjalani hidup ini dengan kekuatan penuh kepercayaan, karena dalam mengikuti Kristus itu kita boleh membangun kehidupan bersama kita dengan lebih baik, dengan lebih penuh cinta kasih, dengan lebih penuh mengampuni, dan dengan lebih penuh bermurah hati satu kepada yang lain. Itulah kehendak Tuhan yang kita laksanakan, dan mari kita terus mendoakan mereka agar mereka juga mendoakan kita yang sedang berjuang di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin.